warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data semuanya. Perkenalkan saya Fitrianingsih. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis uji beda dengan menggunakan uji Mann-Whitney SPSS. Terlebih dahulu sebelum kita mengolah data, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep dasar uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu merupakan suatu uji beda di mana terdapat dua kelompok yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang tidak berpasangan. Kemudian skala data yang digunakan dalam uji Mann-Whitney yaitu data ordinal, bisa saja menggunakan data interval atau rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Data tidak berdistribusi secara normal. Uji Mann-Whitney tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji independen sampel t-test jika datanya tidak normal. Baik, kita akan coba perhatikan di sini saya sudah memiliki data. Ini adalah data yang saya peroleh dari nilai siswa, di mana terdapat nilai di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Disarankan untuk menginput data di SPSS kita kategorikan dengan seperti ini. Kita buat dalam kategori 1 itu adalah kelas eksperimen, sedangkan untuk kelompok 2 merupakan kategori kelas kontrol. Mengapa hal ini dilakukan? Yaitu untuk mempermudah kita dalam menginput data di SPSS. Baik, kita mulai. Saya blok dahulu datanya. Saya blok datanya. Saya copy. Kemudian saya pindahkan ke SPSS. Oke, kita coba. Kita pindahkan. Copy. Kita paste. C. Kemudian kita coba Ctrl V. Oke, ini datanya sudah masuk. Kemudian kita pindahkan ke variable view. Kemudian kita rubah name data ini. Yang pertama kita rubah menjadi kelompok. Kemudian yang kedua kita masukkan menjadi score. Di value kita buat, kita tambahkan value 1 itu kelompok 1. Tambahkan lagi value 2 itu untuk kelompok 2. Oke. Kembali lagi ke data view. Oke, ini adalah contoh data yang sudah kita buat. Oke, kita coba uji normalitas dari data ini. Kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, oke. Kemudian explore. Oke, pada bagian dependent list itu kita masukkan skor di dependent list. Oke. Kemudian pada faktor list kita masukkan kelompok. Kita klik tanda panahnya. Kemudian kita klik plots. Jangan lupa kita centang normality plot with test. Continue dan oke. Kita tunggu datanya. Oke, di sini sudah
menampilkan data. Kita coba cari, oke, ini dia, test of normality. Sebelum kita membaca hasil tabel data tadi, kita terlebih dulu harus mengetahui bagaimana menentukan kriteria dari tes normalitas. Oke. Apa itu kriteria pengujian ujian normalitas? Ini jika nilai signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang terdistribusi itu tidak normal. Sedangkan jika p-value-nya itu menunjukkan 0, lebih besar dari 0,25, maka dapat disimpulkan bahwa data itu terdistribusi secara normal. Oke, kita cek bersama-sama bagaimana nilai dari signifikan dari p-value-nya. Oke, kita coba tes. Ini kelompok 1 itu adalah kelompok eksperimen, kelompok 2 itu adalah kelompok kontrol, di mana di sini kita peroleh poin signifikannya itu adalah 0,20. Jadi karena besarnya itu lebih besar dari 0,05, jadi dapat dipastikan bahwa data yang sudah kita input itu memiliki kategori normal. Oke, kita kembalikan lagi ke SPSS-nya. Kita coba analisis uji Mann-Whitney-nya. Oke, kita klik analis, kemudian kita pilih non-parametric test. Oke, kemudian kita pilih terakhir. Kemudian kita pilih lagi dua independen sampel. Klik skor di tes variable list, kita pindahkan dengan tanda panah. Kemudian kita pilih kelompok, masukkan kelompok di group value dengan menekan tanda panah. Oke, kemudian kita klik, kita cek sudah deskriptif, defense groupnya 1, grupnya 2, continue. Kita pastikan bahwa tes type-nya sudah tercentang Mann-Whitney. Oke, jika sudah tercentang, kita klik OK. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, ini dia. Mann-Whitney test. Sebelum membaca hasilnya, kita lihat dulu, kita periksa kembali bagaimana kriteria pengujian dari Mann-Whitney. Oke, ini adalah kriteria pengujian uji Mann-Whitney, di mana jika nilai SM signifikan two tildes itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai SM signifikannya two tildes-nya
besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Oke, kita cek bersama-sama data yang sudah kita hasilkan, apakah sudah sesuai, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita periksa bersama. Assembly signifikannya to-tailnya adalah kurang dari 0,01. Kurang dari perolehannya adalah kurang dari 0,01. Kurang dari 0,01 atau berarti dapat disimpulkan bahwa data yang kita hasilkan itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi sesuai ya, sudah normal. Jadi menurut hasil data yang sudah kita lakukan bahwa data yang kita berikan itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Baik, cukup di sini saja apa yang tutorial yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.